Jadi hari ini itu kita mau cerita perjalanan dari mulai ketemu sampai akhirnya nikah. Suka duka gimana orang pacaran jarak jauh. Kan? Jadi kita pertama ketemu itu di tahun 2017. Tepatnya tanggal berapa? Tanggal 21. Tanggal 21 November 2017. Nah, kalau awal kenalnya itu dari tahun 2017 juga, tapi awal tahun sekitar bulan Maret. Nah, jadi cerita gimana bisa kenal sama bapak ini itu awal mulanya dari Teman. medsos. Dikenalkan Teman dulu, tapi dikenalin teman yang duluan kenal sama dia tuh teman aku. Jadi teman aku itu kenal sama dia tuh udah lama, terus nggak tahu kenapa yang kenal sama dia tuh teman aku, tapi teman aku tuh kayak punya feeling kalau aku tuh cocok, bahkan bukan sekedar cocok tapi kayak jodoh sama dia, padahal aku belum pernah tahu, kenal pun enggak sama dia. Terus teman aku tuh kayak nyaranin dia untuk kenal sama aku. Nah, zaman itu dulu masih BBM kan? Iya. Nah, jadi zaman itu dulu masih BBM. Terus teman aku tapi udah bilang kalau misalkan ada yang invite itu diterima karena itu dia. Nah, jadi aku bilang aku iyain aja. Nah, terus lama sih kamu invite kan? Iya. Sekitar dari teman aku ngasih pin BB sama dia itu, dia tuh nggak langsung invite tapi kayak didiemin dulu. Mikir-mikir dulu. Mikir dulu karena dia ngerasa kayak aku nggak laku mau kenalan sama cewek kayak gitu kan, ditambah ceweknya juga nggak tahu siapa. Nah, terus dia memberanikan diri untuk invite aku, terus aku ACC waktu pas dia invite aku. Terus dari dia invite tuh dia juga nggak langsung BBM. Jadi itu dia BBM-nya setelah aku ganti foto profil. Jadi teman-teman, rata-rata cowok itu emang first impression-nya tuh mau kenal sama cewek tuh bukan apa ya, maksudnya tuh emang cowok tuh lihat cewek tuh pasti dari penampilan dulu, nggak apa ya, emang dari penampilan kan kalau lihat cewek tuh. Dari pertama kenal. Nah, terus dia invite, pas aku ganti profil barulah dia chat. Dia nanya apa yang saya chatkan tuh dengan nama. Iya. Nama Pertama manggilnya Mai. Nama Mai. saya, nama aku kan Mei Rani ya. Kalau teman-teman tuh pasti panggilnya Mei. Yang orang pertama yang aku kenal yang panggil aku tuh dengan panggilan yang aneh ya. Mai. Jadi dia panggil aku Mai. Jadi seolah-olah berarti dia ini punya kenalan yang namanya Mai. Terus dia nanya apa namanya tuh kuliah di mana. Jadi dia tuh dulu pernah salah sangka loh guys sama aku. Dia kira aku tuh kuliah kebidanan, padahal aku anak kesehatan. Jadi aku tuh bukan anak kesehatan ya. Jadi aku itu kuliah jurusan pendidikan. Nah, udah itu udah kenalan yang formal ya, saya nanya nama, berapa saudara, asli orang mana, udah kayak gitu. Terus itu kayak chatannya tuh cuman udah sampai seminggu, sehari 3 apa 4 hari chatan, terus dia tuh ngilang. Jadi dia tuh ngilang guys. Lama. Nah, dan ngilangnya tuh bukan sehari 2 hari, lama, sekitar 1 bulan. Nggak tahu karena aku juga belum ada feel sama dia, jadi aku nggak terlalu nyariin dia, karena kebetulan juga pada saat itu aku juga punya teman dekat. Dia juga kayak gitu, nggak mungkin lah kan seorang tentara cuma satu cewek yang dideketin. Nah, jadi dia ngilang itu ternyata lagi ada yang deket juga. kan sayang,
yang cerita sayang itu. Oh, seleksi. Itu seleksi. Nah jadi emang nggak pegang HP ternyata. Nah setelah itu aku yudisium S1 tuh, yudisium S1, terus aku tuh bikin foto, status foto yang aku tuh habis dandan dari salon. Terus dia nanya, dia komen dari foto yang aku bikinin status itu. Dia bilang, "Wah, kok cantik sekali, mau kemana?" Kan guys, jadi cowok itu kalau lihat cewek tuh kalau lagi cantiknya tuh pasti ditanya di chat. Kamu ngucapin selamat ya. Jadi dia nanya mau kemana, terus aku bilang kalau aku tuh mau yudisium. Terus dia ngucapin selamat untuk yudisium. Dan dia tuh awalnya nggak tahu juga yudisium itu apa. Jadi aku bilang yudisium itu kayak apa namanya tuh, kayak apa ya? Kayak kalau orang mau nikah tuh akadnya loh guys, akadnya. Jadi yudisium itu kayak acara sebelum kita wisuda. Nah jadi dia ngucapin, terus itu chatan terus. Nah jarak aku apa namanya tuh yudisium ke wisuda tuh kan deket. Terus pada saat wisuda juga dia ngucapin juga selamat wisuda sama aku. Nah terus setelah itu aku ikut tes untuk lanjut kuliah guys. Jadi aku itu setelah tamat S1 lanjut kuliah lagi, lanjut kuliah S2. Jadi aku pernah ikut tes S2 di UNS di Solo. Nah pas aku di Solo itu dia nimbul lagi tuh guys, Chattingan lagi. dia chat lagi aku. Jadi dia nanya mau kemana, panjang. Dan dari situ akhirnya mulai terus intens lah ya. Mulai intens tuh chatannya, mulai intens, tapi belum satu sama lainnya tuh belum ada kayak apa namanya, rasa klik, belum ada kayak rasa saling suka tuh nggak ada, cuman chat teman biasa kayak gitu. Nah terus bulan berapa sih, bulan Juli. Nah bulan Juli itu aku ke Padang guys, tes juga, tes S2 juga di Padang. Nah pas di Padang itu dia tuh udah mulai intens tuh kan chatan sama aku. Jadi dia mulai nanya kan dia apa namanya tuh kenapa mau lanjut sekolah. Terus kayak nanya tuh udah mulai mendalam lah ya, nggak yang cuma yang formal lagi. Nah terus intensnya tuh kalau dulu cuma chatan. Terus kalau pas aku tes di Padang terus lulus, akhirnya kuliah di Padang, itu tuh dia tuh udah mulai perhatian. Jadi udah ngerasa kayak udah beda kan. Kalau sekedar teman kok perhatian, terus sering ngingetin. Nah jadi ya kita lah ya, kalau sebagai cewek, kalau ada cowok yang perhatian, terus perhatiannya tuh ke arah yang positif, pasti kita juga punya rasa yang beda. Nah tapi dulu dia tuh nggak yang bilang apa ya, suka pada saat LDR itu, nggak bilang suka. Aku juga kayak gitu, nggak bilang suka sama dia, tapi kayak temenan, tapi temenannya tuh emang saling ngingetin. Nah pas itu dia tuh udah jalan-jalan mau ke Oktober September ya sayang. Nah dia tuh bilang sama aku guys kalau dia tuh mau cuti. Nah terus dia bilang apa namanya tuh, aku mau cuti tapi tujuan cuti aku kali ini mau ketemu kamu. Nggak tahu itu gombalan atau beneran emang tujuannya mau ketemu aku, nggak tahu ya ini orangnya bagaimana pak. Terus cuti bener. Terus bener-bener cuti di bulan November. Nah bulan November itu aku lagi libur kuliah, akhirnya ketemu. Itu pertemuan pertama kali kita di bulan November, dari awal kenal bulan Maret. Jadi pertama ketemunya itu di bulan November guys. Kalau ditanya rasanya gimana mau ketemu orang yang selama ini cuman kenalnya di HP, tapi emang udah punya rasa nyaman itu udah ada. Aku jujur kalau aku tuh udah nyaman sama dia pas belum ketemu sama dia udah nyaman. Kamu gimana ya? Udah nyaman belum? Harus ketemu pokoknya. Nah jadi gitu.
Nah terus akhirnya ketemu, tapi nggak yang nargetin ya kan, mungkin ada ya orang tuh kalau misalkan kenalannya lewat HP terus mau ketemu orangnya tuh udah menargetin, nanti orangnya tuh ganteng nggak ya, nanti orangnya tuh cantik nggak ya, kayak gitu kan pasti ada sih ya orang tuh yang menargetkan kayak gitu. Tapi kalau aku beneran guys, aku bener-bener nggak ada yang nargetin nanti orangnya jelek, aku nggak mau kenal sama dia, beneran nggak ada yang kayak gitu. Beneran pure mau kenal dia tuh karena aku tuh udah nyaman, karena dia tuh punya prinsip, yang prinsipnya itu aku banget. Jadi yang aku tuh emang suka sama cowok yang punya prinsip kayak gitu, yang dewasa, punya rencana masa depan. Aku suka cowok yang kayak gitu. Nah dan itu semua ada sama dia. Nah yang utama juga guys, aku emang dari dulu pengen punya pasangan yang sayang sama keluarga. Nah semasa aku kenal sama dia tuh aku udah ngeliat kalau dia tuh memang bertanggung jawab dan sayang dengan keluarganya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan adik dan kakaknya tuh dia bener-bener kelihatan sayang. Nah aku tuh mikirnya gini guys, kalau cowok udah sayang sama keluarga, pasti dia pun akan sayang sama istrinya. Nah jadi itu tuh ada sama dia yang Terus bikin langsung beda. ke rumah. Nah terus dari pertemuan pertama itu dia ngajakin aku untuk ketemu sama orang tuanya. Ya kita sebagai cewek lah ya, baru pertama ketemu terus mau dikenalin sama keluarganya tuh shock lah. Kok baru kita ketemu mau dikenalin sama keluarga, takutnya tuh shocknya tuh bukan apa ya guys, takutnya tuh nanti keluarganya nggak seneng sama kita atau nggak respect sama kita, terus kita nanti ya bisa dikatain dikacangin lah kayak gitu. Nah pasti jek di rumahnya. Tapi dia tuh berusaha ngeyakinin kalau keluarganya tuh benar-benar mau ketemu sama aku. Dan aku tuh anehnya keluarganya tuh udah tahu aku, padahal aku belum pertama sekalipun Rumah. chatan atau ke rumah kamu, apalagi ke rumahnya lah ya, maksudnya tuh chatan udah pernah kenalan lewat chat atau gimana kayak gitu, belum pernah satu kali pun. Nah jadi yang pertama dikenalinya sama aku tuh teman dekatnya, keluarganya belum, pas pada saat kenalan lewat apa, lewat HP. Terus memberanikan diri akhirnya ke rumah saya. Nah jadi pas nyampe di rumahnya itu guys, apa yang aku pikirin, aku takut bakalan dikacangin, terus aku takut aku tuh nggak bisa ngomong apa-apa atau apa kayak gitu, yang aku takutin itu semuanya tuh nggak terjadi. Jadi pas nyampe di rumahnya itu alhamdulillah keluarganya itu emang bener-bener welcome, aku nggak bohong. Jadi bener-bener welcome, bener-bener kayak apa namanya tuh nyambut aku, kayak nanya aku tuh apa namanya aslinya orang mana, anak nomor berapa bersaudara. Nah yang kayak gitu pokoknya lah ya. Nah terus emang keluarganya tuh emang enak, emang apa namanya tuh menganggap kita tuh bukan orang lain, tapi udah kayak dianggap sebagai anak sendiri, padahal itu baru pertama kali ketemu guys. Terus udah jalan hari pertama tuh, besoknya tuh jalan lagi, dia tuh nggak ada sama sekali guys ngomong apa dia tuh suka sama aku. Nah terus dalam hati aku tuh pas ketemu dia tuh, kalau mungkin orang pertama tuh nilai fisik ya. Nah emang pas sebelum ketemu tuh sering video call. Kalau di video call itu aku tuh ngebayangin kalau dia tuh gendut, orangnya gendut besar, jadi aku tuh ngeri-ngeri juga kan. Tapi ternyata pas ketemu dia nggak seperti yang aku bayangin. Nah terus aku tuh diajak ngobrol. Yang nembak pertama kali? Jadi yang nembak pertama aku itu guys bukan dia, tapi ibunya. Jadi mama itu jadi yang nembak itu tuh mama ya, ibunya dia. Mama tuh bilang sama aku kayak gini guys, jadi kata mama dia dipanggil di rumah itu Jaya, nama aslinya Tarjaya tapi dipanggil di rumah Jaya. Jadi pas di rumah itu mama tuh bilang sama aku kalau Jaya tuh jarang ngajak cewek ke rumah. Nah jadi
apa namanya tuh yang udah diajakin ke rumah itu salah satunya aku, tapi yang dipesenin sama mama tuh baru aku. Nah jadi mama tuh bilang sama aku kalau Jaya tuh mau serius, mau apa namanya ketemu sama keluarga aku, terus mau nungguin aku sampai selesai kuliah. Nah shock lah ya maksudnya anaknya belum ngomong apa-apa terus orang tuanya udah ngomong kayak gitu. Nah jadi pas itu aku tuh bingung, nggak bisa ngomong apa-apa, cuman bisa diam sebentar terus bilang kalau aku jawab iya mak, tapi aku mau nyelesain kuliah aku dulu. Jadi mama tuh bilang iya, apa namanya tuh keluarga di sini tuh udah semuanya senang sama kamu, udah setuju sama kamu, jadi tinggal nunggu kapan kamu bisa nerima keluarga dari sini untuk ke rumah. Udah gitu guys. Besoknya diantar sampai pulang. mama tuh ngomong kayak gitu tuh sampai netesin air mata. Coba lah ya, kayak kita sebagai cewek tuh kan kalau lihat apa namanya tuh orang yang lebih tua nangis atau ngeluarin air mata tuh pasti sedih. Jadi aku langsung tanpa berpikir apa-apa tuh meluk mama sambil bilang iya kalau aku tuh apa namanya tuh suka juga sama anaknya. Nah setelah itu kami itu pergi jalan ke danau. Ya pergi jalan ke danau guys, ke Danau Aur. Jadi dia tuh aslinya Linggau, kalau aku itu aslinya Pagaralam. Nah jadi aku diajakin jalan di Danau Aur. Nah pas di danau itu barulah dia tuh ngomong kalau dia tuh mau menjalani hubungan yang serius, tapi nggak yang kayak anak zaman sekarang, aku suka kamu, aku cinta kamu, aku sayang kamu, nggak yang kayak gitu guys. Jadi kalau dan aku tuh jujur ya, aku pacaran itu baru 1 kali sebelum sama dia. Jadi kalau yang dulu terus dengar cerita-cerita temen tuh kan kalau orang tuh kan ada yang namanya nembak, ngomong kalau gitu sayang, udah cinta, terus pacaran kayak gitu kan guys. Nah sedangkan dia tuh nggak ada yang ngomong kayak gitu guys. Jadi aku tuh bingung maksud dia tuh apa. Terus dia bilang katanya nih jaga diri baik-baik, tunggu aku sampai pulang lagi, sampai aku nemuin orang tua kamu. Jadi masih bingung, pikiran aku tuh masih kayak maksudnya ini apa sih kayak gitu kan. Tapi aku bilang jadi kita ini apa, maksudnya apa. Jadi aku tuh masih belum ngeh guys kalau dia tuh mau ngajak serius ngejalin hubungan sama aku. Nah sampai akhirnya dia jelasin bla 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 bla, sampai akhirnya aku tuh tahu apa maksud dari orang tuanya ngomong kayak gitu, apa maksud dari dia setelah orang tuanya. Nah jadi gitu guys. Jadi bertepatan juga dengan itu besoknya pulang. Bertepatan di hari itu, besoknya aku pulang guys, ke Padang karena udah mau masuk kuliah. Nah pas mau pulang itu dia masih meyakinin aku, terus ngasih peringatan lah ya, peringatan apa pesan tuh sayang? Pesan ada pesan sama aku, kuliahnya benar-benar jaga diri baik-baik, tunggu aku. Terus pertemuan kedua tahun berikutnya. Jadi gini guys, kalau tentara itu cuti. Oke, aku jelasin dulu kalau profesi dia itu tentara. Jadi kalau tentara itu guys, dia nggak bisa sembarangan mau libur seenaknya, nggak bisa. Dalam 1 tahun itu ada 1 kali jatah untuk cuti tahunan namanya. Nah cuti tahunan itu kurang lebih 14 hari ya sayang. 14 hari. Kalaupun misalkan ada apa-apa tuh bisa izin, tapi izinnya itu memang urusan yang emergensi ya sayang, kayak orang tua sakit, terus izin apa lagi, ada keluarga yang meninggal dan yang keluarganya itu emang keluarga inti kayak gitu guys. Nah jadi tahun berikutnya dia cuti lagi. Jadi selama aku ngejalin hubungan sama dia sampai akhirnya nikah itu, sampai ke waktu kita nikah itu baru 4 kali ketemu ya sayang. 5 kali ke nikah. 5 kali ke nikah.
Nah gitu guys, jadi yang ketemu yang kedua itu Lebaran haji sama 17-an oh iya 2018. Agustus 2018. Jadi Teman di Bengkulu. ketemunya di Bengkulu. Jadi bulan Agustus 2018 itu bulan haji ya sayang. Bulan haji. Nah jadi ketemu yang kedua itu masih aku masih kuliah, jadi belum yang ada peresmian yang emang ketemu kedua belah pihak keluarga tuh belum, cuman ketemu emang habisin waktu karena dia cuti. Terus tapi pembicaraan untuk ke jenjang yang serius itu emang udah diobrolin terus. Nah ketemu yang ketiga itu wisuda aku guys. Ketemu di Padang. Wisuda aku itu perdana dia ketemu keluarga aku, ketemu bapak, ibu, adik, sama kembaran aku. Nah yang ketemu di Padang itu dia relain guys ketemunya izin 5 hari terus datang ke Padang. Awal mulanya tuh emang mau cuti emang mau cuti, tapi karena emang belum ada dikasih izin cuti dari satuannya, jadi dia izin dari satuannya. Nah akhirnya ketemu sama keluarga aku. Jadi gimana sayang ketemu sama keluarga aku? Deg-degan takut jadi gini gak tapi akhirnya enak keluarganya sama dia nerima juga. Jadi dia itu takut sama orang tua aku, khususnya bapak. Jadi dia tuh belum ketemu aja udah ngeri sama bapak. Emang sih nggak sama 1-2 orang aja yang ngeri dari face-nya bapak aku guys. Jadi bapak aku tuh punya kumis yang itu tuh bikin pandangan orang tuh ngeri duluan gitu mau ketemu sama dia. Tapi kalau udah ketemu, udah pernah ngobrol, pasti pandangan itu langsung hilang karena orangnya nggak sesuai tampangnya sayang. Orangnya baik kok, suka bercanda, nggak sengeri tampangnya. Nah terus gimana sayang tanggapannya ketemu keluarga aku? Enak, welcome juga. Oke. Nah terus sembari wisudahnya itu sayang datangnya hari ini, wisudahnya itu di hari ketiga sayang di Padang ya. Hari Sabtu, Minggu. Sabtu. Jadi hari Jumat ya sayang. Hari Jumat itu malam Jumat itu keluarga aku nyampe. Dia nyampenya sore Kamis. Terus malamnya keluarga aku nyampe. Akhirnya dia ketemu sama keluarga aku. Terus besoknya itu kita quality time sama keluarga saya, jalan-jalan di Padang. Nah dengan ada quality time itu dia jadi bisa lebih kenal sama keluarga aku karena jalannya seharian sayang. Jadi dia tuh bisa kenal kalau karakter bapak aku tuh gitu, ibu aku gitu, kakak aku gitu. Nah terus ketemu yang keempat itu guys kita lamaran. Tapi pas ketemu yang ketiga itu dia udah bilang sama orang tua aku kalau cuti tetap di tahun yang sama ya sayang. Tetap di tahun yang sama 2019 itu dia bilang sama orang tuaku kalau dia mau cuti tahunan untuk melamar aku. Jadi tepatnya di bulan 10 tanggal 19 2019 itu kita lamaran guys. Jadi keluarga dari Linggau datang ke Pagar Alam untuk melamar aku. Nah jadi gitu. Nah terus ketemu lagi di 2020 itu bukan dia yang pulang tapi aku yang menyamperin bapak ini untuk pengajuan nikah dinas. Jadi kalau kita nikah sama tentara atau polisi itu ada yang namanya nikah kantor guys. Nah nikah kantor itu namanya kayak nikah administrasi ya sayang. Nikah administrasi yang menyatakan kalau salah satu anggota itu udah mau nikah udah mengenalkan calon istrinya, udah mau nikah sama calon istrinya. Nah jadi kalau mau nikah sama anggota itu emang yang pertama itu harus nikah dinas dulu guys, baru bisa nikah secara agama. Nikah sah secara agama.
tepatnya di bulan Maret ya? Maret ya. Maret sampai April. Di bulan Maret sampai April proses pengajuan nikah kantor alhamdulillah berjalan dengan lancar guys, sampai akhirnya selesai di bulan April sayang, di bulan April tanggal 16 tanggal 16 bulan April finish perjalanan pengajuan nikah kantor. Nanti kita bikin konten video yang beda dari yang ini untuk proses pengajuan nikah kantor. Jadi kalau ada teman-teman yang mau nanya gimana proses pengajuan nikah kantor itu susah atau enggak, prosesnya gimana, boleh nanti yang nanya komen di video yang ini ya sayang, video yang ini gitu guys. Terus bulan 7-nya baru nikah. Jadi di bulan 7 bulan Juli tepatnya tanggal 26 Juli 2020 kita nikah sah secara agama, tepatnya masih di masa pandemi COVID-19 gitu guys. Jadi pasti teman-teman juga udah tahu gimana protokolnya pada saat itu nikahnya gimana. Jadi prosesnya kita cuman ngadain tasyukuran sama akad guys. Jadi kalau untuk resepsinya memang belum. Kalau misalkan ada rezekinya masih ada keinginan untuk resepsi, nanti kita kasih tahu sama teman-teman ya. Nah gitu. Jadi kurang lebih berapa tahun kita LDR sayang? 3 tahun. Jadi LDR-nya itu kurang lebih 3 tahun. Kalau misalkan teman-teman mau nanya gimana proses LDR itu, gimana cara mempertahankan hubungan yang LDR yang nggak pernah ketemu, nanti kita kasih tahu tipsnya di lain video ya sayang, biar awet sampai menikah. Tuh gimana caranya nanti kita di next video ya guys. Jadi itu cerita kita dari awal ketemu sampai akhirnya bisa nikah. Nah nanti kalau misalkan masih ada yang mengganjal atau masih ada yang penasaran, boleh nanya di kolom komentar tuh guys. Oke. Gimana? Udah dulu? Oke. Sekian video kali ini guys. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share biar kita lebih semangat bikin konten-konten yang terbaik.